Saya tidak senang dengan politik gitu ya. Saya tidak senang dengan politik. Jadi Bahkan bertolak belakang. bertolak belakang. Aktivis tapi tidak senang. Senang berorganisasi tapi tidak tertarik dengan dunia politik praktis gitu ya awalnya. Karena saya menganggap pada saat itu ya buat apa politik gitu ya. Karena tidak paham mungkin, padahal kita belajar juga di fakultas tentang fikih siasat, memahami bagaimana politik, kemudian juga bagaimana manfaat dari politik. Ya sampai hari ini mudah-mudahan istiqomah, dan saya meyakini bahwa ini adalah bagian daripada ibadah. Amin. Saya melihat bahwa kebijakan politik ini kalau dimaknai dengan benar bahwa luar biasa manfaat bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang kita hasilkan pengaruhnya cukup signifikan. Salah satu contoh ini, kita seorang mubalik mengajak orang untuk ngaji gitu ya. Itu kan luar biasa bagaimana sulitnya memahamkan masyarakat dan sebagainya. Sesungguhnya tidak ada yang enak hidup ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa manusia diciptakan dalam keluh kesah. Saling sangka gitu ya. Enaknya kalau saya nanya kepada media, enak amat sih jadi media. Media juga bertanya kepada saya, enak amat sih jadi anggota DPR. Sekali lagi tergantung kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi dan mensyukurinya, apapun yang diberikan Allah, ya pasti enak gitu ya. Semuanya enak, tidak ada yang tidak enak. Karena ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan MBG luar biasa gitu ya. Artinya membuka peluang para petani untuk lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banten bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program podcast DPRD Provinsi Banten. Kali ini saya mengajak warga Banten untuk mengenal lebih jauh sosok yang menginspirasi selalu membela aspirasi masyarakat, Bapak Haji Iip Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kabarnya sehat? Sehat, berkah doanya orang Banten, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau memang wakil rakyat pasti banyak yang mendoakan, Pak. Amin, insya Allah. Sehat selalu karena perjuangannya kan panjang. Pak Iip, warga Banten tentu sudah banyak mengenal Bapak karena khususnya daerah selatan, Pak ya. Iya. Tapi tentu ada yang pengen tahu nih, bagaimana sih sebenarnya Pak Iip bisa sampai berkarir di dunia politik gitu. Pertama kali mengenal dunia politik kapan itu, Pak? Pertama saya mengucapkan terima kasih nih ke Bang Irfan, bisa ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Iya, santai sama-sama, tapi Pak. serius gitu ya. Sebetulnya saya memang background dari SMP tuh aktivis gitu ya. Senanglah berorganisasi, senang berorganisasi sampai aktif di OSIS gitu. Kemudian waktu di tingkat SLTA jadi ketua OSIS. Kemudian di perguruan tinggi juga sempat aktif di internal kampus dengan senatnya gitu kan. Kemudian organisasi ekstranya ada di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMII, di Ikatan Pemuda Tarbiyah, kemudian juga di Dewan Santri. Intinya senanglah berorganisasi. Tapi anehnya pada saat saya keluar dari perguruan tinggi, saya tidak senang dengan politik gitu ya. Saya tidak senang dengan politik. Jadi Bahkan bertolak belakang. bertolak belakang, aktivis tapi tidak senang. Senang berorganisasi tapi tidak tertarik dengan dunia politik praktis gitu ya awalnya. Karena saya menganggap pada saat itu ya buat apa politik gitu ya. Karena tidak paham mungkin, padahal kita belajar juga di fakultas tentang fikih siasat gitu. 2003 awalnya 99 saya pernah berkecimpung di politik tingkat desa gitu ya, nyalon kepala desa lah. Kepala desa. Kemudian walaupun saya tidak mau tapi orang tua memaksa waktu itu. Kemudian di tahun 2003 ada sahabat dari Partai Keadilan Sejahtera mengajak saya berkecimpung di dunia politik, walaupun saya tetap masih ragu. Artinya apa maslahat yang akan diberikan dari politik ini gitu ya. Nah, dipelajari teman-teman dari PKS membawa buku, membawa literatur tentang perpolitikan, saya baca, saya pelajari. 2004 saya dicalonkan. 2004. Ini pertama lah ya, pertama sebagai calon legislatif. Legislatif di 2004. Waktu itu
masih tertutup ya. Pak Sanusi nomor 1, saya nomor 2. Ya Pak Sanusi waktu itu yang Allah takdirkan untuk mewakili Dapil 4 di Lebak Selatan. Ya sejak itulah saya masuk di dunia politik praktis. Yang sekali lagi awalnya saya tidak tertarik. Tapi qadarullah sekali lagi ya di 2004 ini diajak sama Ustadz Sanusi selaku senior saya di politik, memahami bagaimana politik, kemudian juga bagaimana manfaat dari politik. Ya sampai hari ini. Mudah-mudahan istiqomah dan saya meyakini bahwa ini adalah bagian daripada ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah Pak Ip juga pernah di anggota DPRD Kabupaten Lebak ya? 10 tahun. 10 tahun. Nah, 2009 Pak Sanusi ke provinsi, saya menggantikan posisi beliau. 2009 saya diamanahi ketua fraksi di DPRD Kabupaten Lebak, ketua komisi juga, ketua komisi 1 di DPRD Kabupaten Lebak. Itu periode 2009 sampai 2014. Kemudian 2014 melanjutkan hidmah masa kedua, 2014 sampai 2019. 2019 diamanahkan oleh partai untuk ngalon di provinsi. Di provinsi. Nah, 2019 sampai 2024. Kemarin 2024, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, mohon doanya, mohon supportnya, mohon masukannya 2024 sampai 2031 kalau versi MK ya. Lanjut dong Pak, nanti ke 2000 berikutnya. Sudah melanglang buana sebagai wakil rakyat Pak. Kan sebelumnya sempat bertanya, buat apa sih berpolitik begitu. Betul. Tapi setelah menjelajah dunia politik, apa yang Bapak pelajari dari itu? Background saya pesantren. Kemudian saya juga bagian daripada ya seringlah mendatangi masyarakat di acara-acara ya. Saya penceramah kecil-kecilan lah begitu ya. Penceramah kampung lah gitu. Saya melihat bahwa kebijakan politik ini kalau dimaknai dengan benar bahwa luar biasa manfaat bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang kita hasilkan pengaruhnya cukup signifikan. Salah satu contoh ini, kita seorang mubalik mengajak orang untuk ngaji gitu ya. Itu kan luar biasa. Bagaimana sulitnya memahamkan masyarakat dan sebagainya. Berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Dalam hal ini hasil daripada kebijakan politik. Salah satu contoh, dulu kita di Kabupaten Lebak ada perda tentang madrasah diniyah, wajib madrasah diniyah. Kemudian ada juga perda tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Lebak. Salah satunya ada pasal tentang pembatasan penayangan televisi dari maghrib sampai isya. Kemudian oleh Bupati pada saat itu dibikin peraturan Bupati tentang gerakan maghrib mengaji. Dan itu satu kabupaten, kan luar biasa. Sekali lagi bahwa kebijakan politik ini kalau dimanai dengan benar, dengan baik, sekali lagi luar biasa. Pengaruhnya luar biasa, demi kebaikan, demi kemaslahatan tentunya. Jadi saya sekali lagi memaknai politik, pertama adalah sarana ibadah, kemudian yang kedua bahwa politik itu sekali lagi adalah sarana berdakwah gitu ya. Ya sebagian menerima, sebagian tidak, ya itulah ya resiko daripada dakwah. Kalau orang di luar banyak berharap mungkin ya, tapi kalau sudah menjadi anggota DPRD bukan lagi berharap, tapi bisa mengeksekusi kebijakan. Nah, intinya kebijakan, terutama dari ya fungsi kita ya, tidak lepas dari fungsi kita ya, baik itu dari sisi peraturan, pengawasan maupun dari sisi penganggaran. Sekarang Pak Ip ini sudah menjadi Ketua Komisi 2 dan untuk yang kedua kalinya Pak Ip. Iya, betul. Sebenarnya apa sih Pak enaknya menjadi wakil rakyat ini? Sesungguhnya tidak ada yang enak hidup ini karena memang Allah Subhanahu wa taala ya bahwa manusia diciptakan dalam keluh kesah. Saling sangka gitu ya. Enaknya kalau saya nanya kepada media, enak amat sih jadi media. Media juga bertanya kepada saya, enak amat sih jadi anggota DPR. Sekali lagi tergantung kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi dan mensyukurinya, apapun yang diberikan Allah, ya pasti enak gitu ya. Semuanya enak, tidak ada yang tidak enak. Karena ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekali lagi menyikapi bahwa apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi di komisi ini tadi kembali pada kebijakan. Banyak yang sudah kita lakukan bagaimana karena ini leading sektornya pertanian, peternakan, kelautan, perikanan.
banyak para kelompok-kelompok tani yang kita advokasi di Komisi 2, baik itu oleh pimpinan maupun anggota Komisi 2. Ya salah satunya adalah pemberian al-sintan. Walaupun ini belum maksimal, belum semua kebagian karena memang kita juga punya keterbatasan dari sisi anggaran. Gitu. Di Komisi 2 Pak kebetulan atau memang sudah menjadi tugas dari partai politik ini? Sebetulnya saya menganggap bahwa tidak ada kebetulan di dunia ini. Pasti direncanakan Jadi semuanya betul, adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ada wasilah. Nah, wasilahnya saya diperintah oleh partai untuk berkiprah di Komisi 2. Kenapa? Mungkin partai melihat walaupun basic pendidikan saya dari Fakultas Syariah, dari Fakultas Hukum gitu ya, Fakultas Hukum Islam, akan tetapi karena basicnya di Kabupaten Lebak adalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jadi fraksi dalam hari ini mempercayakan mungkin salah satu pertimbangannya adalah karena basic wilayah. Kemungkinan seperti itu. Dan saya anak petani lah intinya begitu. Kalau boleh Irfan simpulkan, Bapak ini termasuk anggota DPRD yang beruntung lah, linier lah dengan keadaan di wilayah Kabupaten Lebak kan begitu Pak, daerah pertanian. Dan sekarang Bapak berjuang untuk para petani di Provinsi Banten. Begitu. Pertama saya anak petani, kemudian saya juga petani, pernah nyangkul dan masih nyangkul gitu ya. Hari ini juga masih berkebun. Artinya pahamlah sedikit banyak tentang pengalaman lapangan tentang pertanian. Walaupun bukan ahlinya. Kalau ahli mah udah ya mengetahui segalanya. Walaupun bukan ahlinya, tapi saya anak petani, dibesarkan di keluarga petani, kemudian juga wilayah saya juga petani, minimal mengetahui lah tentang seluk-beluk petani. Dan hari ini juga saya diamanahkan selaku ketua DPW Rumah Petani Nelayan Nusantara. Gitu. Walaupun basicnya tadi Fakultas Syariah. Gitu. Kalau sudah pengalaman menjadi petani, kira-kira kalau reses kira-kira, kayak petani tidak perlu bicara nih, Pak Ip juga pasti sudah tahu lah urusan petani mah apa aja kebutuhannya kan begitu. Sebetulnya kebutuhan petani itu di samping ilmu pembinaan juga adalah pasar. Walaupun ini banyak dikeluhkan juga kemarin sebelum dikembalikan pada subsidi pupuk 100%, selalu ketika reses menyampaikan pupuk langka dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saat ini pupuk sudah dikembalikan 100% subsidinya, walaupun masih ada keluhan-keluhan di masyarakat mungkin dari sisi apakah itu birokrasi atau ada oknum yang memanfaatkan ya. Masih ada wilayah-wilayah yang mengatakan bahwa pupuk langka atau pupuk tidak langka tapi sulit untuk mengambil pupuk di kios gitu. Ini masih ada. Namun yang jelas sekali lagi kita paham betul apa yang dibutuhkan petani di lapangan. Ya, salah satunya bagaimana petani Banten bisa maju, apalagi saat ini kita ada program pemerintah dengan MBG-nya, petani kan dibantu banget ya. Artinya mereka bisa jadi supplier beras, kemudian juga sayur mayur, begitu juga hortikulturanya. Ketika memang ada kemauan, sekali lagi pasar terbuka. Jadi pasar untuk para petani sekarang terbuka, terbuka. Ya, program MBG itu. Nah, dengan MBG luar biasa gitu ya. Artinya membuka peluang para petani untuk lebih maju. Bicara soal pupuk Pak, karena petani tidak lepas dari soal pupuk ya. Masih ada yang mengeluh soal kelangkaan. Nah, Komisi 2 kalau tidak salah juga pernah langsung meninjau ke pabrik pupuk kalau tidak salah di Jawa Barat, Pak ya. Apa sih yang didialogkan waktu itu, Pak? Salah satunya pertama pupuk subsidi yang dikembalikan pada 100%. Kemudian yang kedua kenapa terjadi kelangkaan. Salah satunya tadi RDKK. Ya, artinya elektronik RDKK ini sebetulnya kan bisa di-update ya per 4 bulan sekali. Jadi kenapa ini terjadi, ada masyarakat yang mau nebus pupuk tapi tidak bisa, ternyata di RDKK-nya mereka belum terdaftar. Nah, ini yang kita diskusikan dan alhamdulillah kan Menteri Pertanian sekarang sudah membuka lebar tentang distribusi pupuk. Artinya tidak mesti yang dulu dilakukan, bahkan sekarang pabrik pupuk bisa langsung mengantar langsung. Alhamdulillah ini sudah bisa terjawab dengan dan kebijakan pemerintah pusat. Dan mudah-mudahan masyarakat hasil taninya bagus Pak kalau pupuknya tersedia. Nah, begitu. Di samping pupuk kimia juga kita berharap memang masyarakat kembali pada pupuk alam, pupuk cair, kemudian ya pupuk-pupuk alami ya seperti halnya kotoran hewan, mereka beternak, kotorannya dibawa ke sawah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Unsur hara tanahnya kembali pada semula gitu. Nah, ini harus ada kemauan masyarakat kembali pada menggunakan pupuk alami. Ini penting Pak untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan daftar ERDKK. ERDKK ini
mungkin belum tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat soal update itu. Betul. Jadi antaranya kita Komisi 2 meminta kepada Dinas Pertanian, baik Pertanian Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk para penyuluh untuk menyampaikan informasi ini agar masyarakat juga paham. Kan sekarang sudah tidak usah pakai kartu tani lagi. Artinya mereka punya masuk di ERDKK, namanya ada, luas lahannya berapa, jumlah hak pupuknya berapa, dikeluarkan. Dan itu melalui kelompok tani ya? Ada distributor. Oh, distributor. Ya, jadi ada distributor dan ada pengecernya kelompok tani. Nah, mereka ini mengeluarkan pupuk berdasarkan ERDKK. Baik, Pak Ip, mudah-mudahan perjuangan terus Amin, ya berlanjut Rabbal alamin. menjadi wakil Terima rakyat, Pak. kasih. Alhamdulillah, doakan. Tidak hanya periode 2029 harus berlanjut ke Nah, bismillah, insya Allah. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Mohon doanya sekali lagi, mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan mohon maaf sekali lagi sampai saat ini saya merasa belum maksimal mewakili rakyat. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan menjadi bagian amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi ke depan masih ada Pak bantuan-bantuan lain untuk para petani ya? Insya Allah masih ada. Masih ada. Baik, Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Bapak Ip Makmur. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saksikan terus podcast DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.